seorang dosen yang dikenal alim, dihormati sebagai pengasuh pesantren. Tiba-tiba viral bukan karena karya atau ceramahnya, melainkan karena video dirinya berguling di tanah dengan kepala diperban. Usai berseteru dengan tetangganya. Ya, inilah kisah Yai Mim versus Nurul Sahara, konflik panas yang kini jadi sorotan publik dari masalah parkir hingga tuduhan berat yang berujung pengusiran. Kali ini kita akan membedah kronologi versi Yai Mim, sosok yang sebelumnya menjadi dosen di UIN Malang, dan kini harus berhadapan dengan persoalan pelik bersama tetangganya. Nurul Sahara, seorang pemilik usaha rental mobil. Semua bermula dari sesuatu yang terdengar sepele, parkir mobil. Pada malam tanggal 7 Agustus 2025, istri Yai Mim, Rosida, baru saja pulang dari Jakarta. Sesampainya di rumah, ia mendapati mobil rental Sahara terparkir tepat di depan pagar, padahal ada imbauan jelas dilarang parkir di depan pintu. Awal mulanya itu, kami pulang dari Jakarta, tanggal 7 Agustus. Ketika kami sampai rumah, itu ada mobil Ibu Sahara. Saya tunggu nih sampai jam 10. Karena kita pergi itu loh, dianggapnya nggak ada. Ada, padahal sudah ada tulisan dilarang, mohon tidak parkir di depan pintu. Jam terus berjalan. Hingga pukul 10 malam, mobil tak juga dipindahkan. Rosida mencoba menghubungi driver Sahara, tak ada jawaban. Pukul 2 dini hari, mobil masih membandel di depan rumah. Akhirnya Rosida membangunkan sang sopir yang tidur di garasi semi permanen milik Sahara. Namun tetap tak berhasil. Saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Jam 11 akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon karyawannya, drivernya. Nggak diangkat sampai jam 2:30, nggak dipindah. Saya bangunin drivernya di garasi mereka. Saya bangunin, badannya saya guncang-guncangin, nggak bangun-bangun. Tempat tidurnya itu terbuka. Saya telepon Bu Sahara. Pertama saya telepon Bu Sahara bilang, bangunin Mbak aja Mbak, anak-anak. Oke, saya bangunin lagi. Saya telepon kedua kalinya, Mbak ini anak-anak tetap nggak bisa dibangunin. Terus Bu Sahara tetap, bangunin Mbak sampai bisa. Saat kembali menghubungi Sahara, jawaban yang diterima justru mengejutkan. Ya udah kalau gitu pindahin sendiri mobilnya. Untuk ketiga kalinya saya telepon dia, Mbak ini anak-anak nggak bisa dibangunin. Ya udah Mbak kalau gitu pindahin sendiri ya mobilnya. Karena tahu di mana kunci berada, Yai Mim akhirnya mencoba memindahkan mobil itu sendiri. Sayangnya gas terlalu dalam diinjak, suara keras pun keluar membuat Sahara terbangun. Karena kami udah biasa bantu beliau, jadi kami kan tahu nih tempat kunci. Ya udah kita ambil kuncinya, saya berikan ke Yai Mim. Akhirnya dipindah sama Yai Mim. Karena tempatnya itu ke bawah, gasnya nekannya terlalu dalam. Ya bersuara keras. Gitu. Lah, kenapa kalau bersuara keras itu? Ya, membangunkan mereka. Dia. Mereka marah. Dari sinilah suasana berubah panas. Sahara keluar dalam keadaan tergesa, memanggil suaminya Sofwan. Pertengkaran terjadi. Namun akhirnya malam itu sempat ditutup dengan saling minta maaf. Tapi ternyata masalah tak berhenti di situ. Ada pula persoalan tanah kosong di depan rumah Yai Mim. Tanah itu sebenarnya milik orang Bali, sempat ditawarkan kepadanya, namun lebih dulu dipakai Sahara untuk parkir mobil rental. Tanah yang digunakan parkiran oleh Pak Sofyan ya dan Ibu Sahara sebagai pengusaha rental milik orang Bali. Kebetulan ditawarkan saya untuk dibeli. Tapi saya mikir, gimana mau beli lagi dipakai dia, nanti kasihan dia perasaannya kayak apa kan gitu kan. Yai Mim kemudian memutuskan membersihkan sekaligus memagari tanah tersebut dengan biaya pribadi belasan juta rupiah. Sofwan diminta iuran 1 juta, tapi menolak. Saya pakai rapi, pakai hebel, pokoknya total 12 juta sekian lah. Nah, sudah jadi saya berniat, Pak, alhamdulillah, sampean sudah punya parkir seluas ini. Biar itu untuk parkir Pak Sofyan saja, 3 kapling, Pak. Mobil sampean 200 mobil pun masuk sini ya. Tapi tolong Pak, bantu ya 1 juta aja. Bantu 12 juta kan biayanya. Bantu bersih-bersih Pak, kasih. Sudah tak lunasi. Itu jawabnya begini, aduh kemahalan ya Pak Ye, 1 juta. Kalau sama saya paling 400 ribu aja gitu. Dari situlah ketegangan soal lahan makin membesar. Situasi makin rumit ketika istri Yai Mim pergi haji. Saat itu anak-anak Sahara bermain di rumah Yai Mim, lalu Sahara ikut masuk memberi makanan. Saat melihat Yai Mim di lantai 3 dengan celana pendek, Sahara menuduhnya melakukan perbuatan tak pantas. Penyebab kedua,
pada saat istriku haji, tahun ini, tahun 2025, satu ketika si Sepim itu anak daripada Ibu Sahara masih kecil. Oke. Ya, main ke saya, suka banget. Karena si Sepim ini masuk ke rumah, Mbak Sahara ngikuti. Sepim! Gitu bilangnya. Sambil bawa nasi. Mbak Yai, ini nasinya saya masakan enak sekali. Mbak, saya sudah dikasih makan sama Rosida, istri saya. Tapi ini lebih enak, Yai. Saya jamin masakannya enak. Saya sendiri masak. Oh, iya. Nah, dia masuk, naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak, jangan Pintu dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Biar saya nggak keluar. Saya naik ke atas. Naik ke lantai 3, ke cuci baju. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Nyuci kan kalau nyuci pakai celana pendek. Si Sahara naik ke atas. Woi Pak Yai cabul, bilang begitu. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sopyan. Manggil Sepim, suara keras. Sepim. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Nih, definisi cabul menurut Ibu Suhara itu beda dengan saya barangkali. Ibu Suhara melihat laki-laki berpakaian mengumbar aurat itu sama dengan melakukan percabulan. Buktinya, saya diusir dari kampung situ, alasannya antara lain karena melakukan pencabulan dengan membuka aurat itu. Membuka aurat sama dengan cabul. Barangkali. Ini selesai kok. Jadi ini selesai dengan Ibu Suhara turun, lalu ketika saya turun sudah nggak ada orang. Tuduhan itu tidak berhenti di lingkup rumah, tapi dibawa ke publik. Bahkan dalam sebuah video, Sahara menyebut Yai Mim sebagai dosen cabul. Tentu tuduhan ini langsung dibantah Yai Mim. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan saya nyabuli kamu? Sahara sendiri kemudian menuliskan caption panjang di media sosial. Ia mengaku selama ini menahan diri karena menghormati Yai Mim sebagai dosen dan kiai. Namun ia menilai sikap Yai Mim sudah terlalu jauh dari tuduhan, blokade jalan, hingga yang disebut sebagai upaya merusak usaha rentalnya. Sahara akhirnya memilih untuk speak up, mengaku bahwa ini adalah perjuangan menuntut keadilan. Begitulah kronologi yang dipaparkan Yai Mim terkait perseteruan panjang dengan Sahara. Dari sekadar parkir mobil merembet ke sengketa tanah, tuduhan tak pantas hingga berujung pengusiran dari lingkungan tempat tinggalnya. Kasus ini jelas membuka mata kita bahwa persoalan kecil di lingkungan bisa berubah menjadi konflik besar ketika komunikasi tidak berjalan baik dan emosi lebih mendominasi.